Halo teman-teman, kembali lagi di acara Smart, Sharing Meaningful and Relevant Teachings. Bersama saya Cahya Kurnia Ilahi dan rekan saya Mukita Az-Zahra. Kami dari mahasiswi psikologi semester 6. Nah, mungkin dari kalian ada nih yang ngerasa bahwa orang tuanya tuh terlalu protektif banget gitu. Atau mungkin dari kalian ada yang pernah dicurhatin sama temennya. Nah, bagaimana sih menurut Kak Mukita sendiri tentang orang tua yang terlalu overprotektif kepada anaknya? Jadi, overprotective sendiri itu adalah bentuk pengasuhan yang diterapkan orang tua pada anaknya dengan cara memberikan perhatian dan kasih sayang berlebihan. Kemudian, overprotective itu salah satu bentuk fenomena yang muncul dari pola asuh otoriter. Oh gitu ya, terus pola asuh otoriter sendiri tuh apa sih? Nah, kalau pola asuh otoriter itu sendiri, yakni pola pengasuhan yang cenderung membatasi, mengekang, dan menekankan ketaatan penuh terhadap anak sesuai dengan kehendak orang tua. Jadi, sebagai anaknya itu nggak bisa ngapa-ngapain karena terlalu dikekang sama orang tua. Oh, berarti pola asuh otoriter sendiri ini adalah orang tua yang selalu menekankan anaknya tanpa si orang tua ini mempertimbangkan pendapat si anak. Jelas sebagai anak mungkin kadangkala si anak ini memiliki keinginan yang berbeda dengan orang tua. Nah, mungkin baiknya sebagai orang tua ketika mengalami perbedaan pendapat dengan anak bisa didiskusikan terlebih dahulu. Selagi pendapat anak itu baik, ya sebaiknya kita sebagai orang tua mensupportnya. Benar begitu Kak Mukita? Benar sekali. Oke Kak Mukita. Terus selanjutnya apa aja dampak yang mungkin ditimbulkan dari pola asuh otoriter menurut psikologi? Kalau dampak tuh banyak ya Mbak Erin. Pertama dari segi kemandirian dan pengambilan keputusan. Anak-anak dalam lingkungan otoriter akan kesulitan mengambil keputusan karena biasanya keputusan itu sering diambil oleh orang tua. Dan ini akan mempengaruhi tingkat kemandirian anak tersebut. Kedua, keterampilan berkomunikasi. Anak-anak dengan pola asuh otoriter kemungkinan akan kesulitan dalam mengembangkan hubungan interpersonal karena terbiasa menerima pola asuh otoriter. Ini akan membuat mereka sulit untuk berekspresi sehingga dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan orang lain. Ketiga, rendahnya kemampuan bersosialisasi. Biasanya mereka akan kesulitan karena biasanya anak cenderung tidak percaya diri, kurang mandiri, sulit mengatasi konflik, dan sehingga kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Begitu Kak Erin. Wah, berarti dampaknya memang sangat kompleks ya Kak Mukita ketika anak ini diasuh dengan pola asuh yang seperti itu. Sulit ya kalau seperti itu, malah menyusahkan gitu bagi si anak, karena ketika si anak ini nanti dewasa, ia akan cenderung tidak siap gitu dengan kehidupannya. Soalnya kan biasanya di masa-masa dewasa itu permasalahan-permasalahan mulai beragam ya, permasalahan dalam hidup gitu. Jadi ketika anak sejak dini itu sudah didikte sama orang tuanya, nah besarnya ini kemampuan dalam memecahkan masalah itu kurang gitu. Dengar-dengar akhir-akhir ini tuh ada kasus yang viral itu loh Kak Erin. Kak Erin dengar juga nggak? Oh iya ya, jadi teman-teman kemarin tuh sempat beberapa hari yang lalu ada seliuran di TikTok saya, statement ibu-ibu yang kayak gini ngomongnya. Ya wajar dong kalau saya overprotective sama anak saya, kan saya itu ngelahirin dia taruhan nyawa gitu. Nah berarti hal itu juga kalau dilihat dari kacamata psikologi tidak baik gitu ya Kak. Itu bisa dikatakan tindakan yang jelek ya Kak. Soalnya menurut ibu itu kan melindungi anaknya. Nah, mengenai rasa safety, rasa keamanan sendiri itu adalah salah satu kebutuhan dasar setiap manusia menurut teori Maslow. Memang keamanan itu dibutuhkan anak. Namun kalau konteksnya berlebihan jadinya ya salah juga. Anak jadi sering merasa tertekan karena setiap fase-fase perkembangan harus ada tugas-tugas perkembangan yang diselesaikan. Mereka seharusnya dituntut mandiri agar mampu menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya dengan baik, bukan terlalu dikekang atas dasar kasih sayang.
Oke nih Kak, tapi kan kita sebagai anak gak bisa milih ya dari orang tua mana kita lahir. Nah, kalaupun semisal ada anak dengan orang tua yang seperti itu, kira-kira penanganan apa saja ya yang bisa dilakukan gitu buat si anak atau bahkan orang tuanya gitu? Kita bisa menanggulangi itu dengan beberapa tips nih Kak. Pertama, bicara terbuka. Terkadang orang tua itu tidak menyadari sikap overprotective mereka karena dianggap sebagai bentuk kasih sayang. Sebagai anak, diskusikan mengenai hal tersebut. Pilih waktu yang tepat untuk menghindari emosi dan minta pengertian mereka. Kedua, ungkapkan keinginan. Sampaikan dengan jujur apa yang kamu keluhkan dan beri alasan yang logis dan masuk akal. Karena orang tua mungkin tidak mengetahui apa yang anaknya inginkan, ungkapkan keinginan dengan hati-hati dan jangan sampai ada perkataan yang menyinggung. Yang ketiga itu buktikan. Orang tua cenderung menunjukkan sikap protektif karena mereka tidak yakin dengan kemampuan anaknya. Oleh karena itu, setelah menyampaikan keinginan, kita bisa menunjukkan kemampuan diri sesuai minat dan passion kita. Kemudian yang terakhir, ajak orang tua terlibat. Jadi setelah membuktikan beberapa hal, ajak dan diskusikan hal tersebut dengan orang tua. Anak harus belajar lebih terbuka dan melibatkan orang tua dalam banyak aktivitas, agar anak mendapatkan label mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga orang tua akan mengurangi rasa kecenderungan overprotective. Jika masih sulit untuk mendapatkan kepercayaan orang tua, kita bisa konsultasi ke psikolog terkait. Ngomong-ngomong, Kak Erin sendiri pernah nggak sih merasa di overprotectivin sama orang tua? Ya kalau saya pribadi sih pernah ya sekali dua kali gitu merasakan momen-momen dimana kok saya tuh terlalu dikekang banget gitu ya. Kadang kala ya saya tuh ngerasa bahwa orang tua saya tuh di antara teman-teman saya kok yang paling terlalu dikekang itu saya gitu. Tapi mungkin itu kembali ke persepsi masing-masing anak ya. Nah bisa jadi ketika orang tua saya ngelarang untuk main pada waktu itu nih, hati saya kayak lebih sensitif gitu. Jadi saya menafsirkannya itu terlalu dikekang. Padahal sih kalau dikatakan kekang gitu juga enggak sih ya. Soalnya semakin saya dewasa itu semakin bisa mikir gitu loh. Soalnya kalau dihitung-hitung nih ya, antara orang tua ngekang saya gak ngebolehin ini itu sama kayak lebih menghargai pendapat saya tuh lebih banyak kan menghargai pendapat saya gitu. Jadi ketika saya menyarankan saya ingin ini itu lebih banyak diturutin gitu daripada ngelarang buat ini itu gitu. Kalau dari Kak Mukita sendiri mungkin ada pengalaman pribadi nih yang mau di-sharingkan ke teman-teman Smart. Boleh disampaikan Kak? Silakan. Kalau saya dulu pernah nggak dibolehin kerkel, sampai-sampai saya pernah dijulitin teman-teman nih karena nggak ikut kerkel. Alasannya itu karena saya dikira main nggak jelas. Tapi seiring makin dewasa, akhirnya ortu makin memberikan saya kebebasan berpendapat. Gitu ya Kak Mukita. Ya, jadi teman-teman kesimpulannya adalah ketika sesuatu itu dilakukan secara berlebihan juga tidak baik ya. Pasti itu ada dampak negatifnya dan yang paling berpengaruh kepada kehidupan sang anak gitu. Oke nih teman-teman Smart, karena waktu sudah berlalu cukup lama ya kita sharing-sharing gini. Semoga teman-teman Smart dapat mengambil positifnya dari podcast ini. Dan jika dari teman-teman mungkin ada yang memiliki orang tua seperti itu ya mohon bersabar ya, karena gimana-gimana juga kan itu orang tua kita gitu. Nah mungkin dari teman-teman juga bisa mengambil langkah-langkah yang telah kami jelaskan tadi. Dan bagi yang akan menjadi orang tua, sebaiknya kita memutus pola asuh yang seperti itu ya. Karena kan yang sudah kami jelaskan tadi ya teman-teman, kita harus menerapkan pola asuh yang bijak kepada anak kita. Oke teman-teman, sekian dari kami. See you next time.